diikutin ya. Selamat pagi Bu Birka. Di sini saya dari kelompok Ika ingin mempresentasikan bentuk-bentuk pasar dengan beranggotaan Alvina Fasa Sabila, Alvina Dewi Muhammad Nur Arifin, Muhammad Azri Firdaus, Naila Amalia Suci, Salsa Nabila Pujiwardani, dan Wahyu Tegar. Dengan atas nama Salsa Nabila Pujiwardani, izin Bu, berhalangan sedang sakit. Kami izin lanjut. Ayo Mbak, yang pertama. Yang pertama adalah bentuk-bentuk pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan model pasar ideal di mana banyak penjual dan pembeli berinteraksi bebas. Ciri utamanya adalah tidak ada pelaku tunggal yang dapat mempengaruhi harga pasar. Perusahaan dalam pasar ini bertindak sebagai pengambil harga, artinya mereka hanya dapat menjual produk dengan harga yang telah ditetapkan oleh pasar. Produk yang ditawarkan juga sangat homogen atau serupa sehingga konsumen tidak dapat memiliki preferensi yang kuat terhadap satu merek tertentu. Selain itu, perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar pasar dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang produk dan harga. Akibatnya, persaingan dan harga seperti iklan atau promosi menjadi kurang efektif karena konsumen lebih berorientasi pada harga. Singkatnya, pasar persaingan sempurna adalah model pasar di mana mekanisme pasar bekerja secara efisien untuk menentukan harga dan kuantitas produksi. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada perusahaan bersifat sebagai pengambil harga. Yang kedua, kemudahan masuk dan keluar dari pasar. Yang ketiga, produk yang dihasilkan bersifat homogen. 4. Banyaknya penjual dan pembeli. 5. Informasi yang sempurna di kalangan konsumen. 6. Penetapan harga berdasarkan interaksi pasar. Terus selanjutnya kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki jumlah keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat kompetisi dalam pasar ini karena barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau sama. Yang kedua, di pasar yang bersifat persaingan sempurna, para penjual tidak perlu melakukan iklan untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, harga dari barang dan jasa ditentukan secara bersama oleh seluruh penjual dan pembeli dengan cenderung stabil. Yang keempat, penetapan harga didasarkan pada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima, penjual maupun pembeli memiliki kebebasan penuh dalam bertransaksi. Pembeli dapat memilih produk sesuai keinginannya dan dari sumber manapun yang mereka inginkan. Yang keenam, mendorong efisiensi dalam tahap produksi. Dengan banyaknya produsen atau penjual, maka mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan. Selain itu, ada beberapa kelemahan dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, dalam pasar seperti ini tidak ada dana yang dialokasikan untuk riset atau pengembangan produk, sehingga inovasi yang terjadi sangat sedikit. Yang kedua, pembeli menghadapi keterbatasan dalam memilih produk atau layanan karena semua yang ditawarkan serupa dan memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima gaji yang rendah. Dan yang terakhir, sering terjadi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan antar produsen yang dapat memicu konflik sosial.
pasar monopoli murni. Pasar monopoli murni adalah pasar di mana terdapat suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual semua output di pasar tertentu. Karakteristik pasar monopoli murni. Beberapa karakteristik utama dari pasar monopoli murni adalah satu penjual dan banyak pembeli. 2, tidak ada produksi substitusi. 3, kontrol penuh terhadap harga. Hambatan masuk yang tinggi. 5, keuntungan jangka panjang. Dan selanjutnya, pasar persaingan monopoli. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan atau penjual yang menjual produk serupa namun tidak identik. Produk yang dijual biasanya memiliki karakteristik khusus atau fitur unik yang membedakan satu dengan lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, diferensiasi produk. Yang kedua, banyak penjual dan pembeli. Yang ketiga, kemampuan penjual untuk menentukan harga. Yang keempat, persaingan non harga. Yang kelima, kemudahan masuk dan keluar dari pasar. Yang keenam, peran iklan dan promosi. Yang selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Adalah jenis pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Barang yang mereka produksi bisa sangat mirip, misal bensin, atau berbeda, misal mobil. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar, namun tingkat pengaruhnya tergantung pada seberapa kuat mereka bekerja sama. Jika mereka kompak, harga bisa sangat besar stabil. Selain itu, perusahaan oligopoli seringkali melakukan promosi besar-besaran untuk menarik konsumen baru dan memperankan pelanggan setia. Intinya, pasar oligopoli didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kendali atas harga dan pasar, serta seringkali melakukan promosi besar-besaran. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, jumlah perusahaan sedikit. Yang kedua, barang standar atau berbeda corak. Yang ketiga, kekuasaan menentukan harga. Dan yang keempat, peran promosi dan iklan. Contoh real pasar monopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna di Indonesia. Pasar monopoli, contoh di Indonesia, yang pertama yaitu PLN, perusahaan listrik negara, PDKI. Untuk pasar oligopoli, contohnya yang pertama ialah industri telekomunikasi, yang kedua industri semen, yang ketiga industri otomotif. Sekian tadi presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Setelah itu saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.